Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, para siswa-siswi kelas 8 yang Bapak cintai, alhamdulillah di kesempatan pagi ini bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Kitab Bulughul Maram di setiap hari Rabu ya, khususnya untuk kelas 8, baik 81 ataupun 82. Semoga kalian juga punya kabar yang baik, sehat walafiat, dan seperti biasa ya kita masih ditakdirkan untuk bisa bertatap muka melalui online ya. Dan kita tetap harus menjalankan kegiatan belajar mengajar sekalipun kalian di rumah. Anak-anakku, perhatikan hari ini kita masuk kembali dalam bab juhud dan wara ya. Ini hadis yang kedua. Perhatikan Kitab Bulughul Maram di bab juhud dan wara ya. Juhud dan wara, perhatikan ya, hadis nomor 2. Hadis nomor 1 itu sudah dibahas ya. Ya, sekarang hadis ke nomor 2. Di hadis nomor 2 ini dalam kitab Babul Juhdi wal Wara, Bapak bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wal dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahu Bukhari. Ya, seperti dalam papan bor ini ya. Ta'isha 'abdud dinar wa dirham wal qatifah ya. Kemudian juga in u'tiya ya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Itu kelanjutannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Jadi ini di rawahu, perhatikan ini rawahul Bukhari ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini kalau dalam istilah hadis disebut takhriz ya. Disebutnya dengan takhrijul hadis. Artinya yang dikeluarkan hadis ini oleh siapa? Oleh Imam Al-Bukhari. Sebagai orang yang belajar hadis ya, tentu hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tetapi juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, Sunan Ibnu Majah. Jadi ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Sunan ya Ibnu Majah. Ya. Jadi kalau kita anak-anakku ya, kalau kalian punya Sahih Bukhari di rumah, kalian buka di Sahih Bukhari bab Ar-Riqaq. Itu ada di bab Ar-Riqaq ini hadis yang nadanya seperti ini ya. Lafadznya seperti ini karena hadis Sahih Bukhari kan riwayatnya di Bukhari. Cuman babnya apa? Nah, di bab Ar-Riqaq. Ar-Riqaq ini ada nanti nomor hadis, kalau nggak salah Bapak, nomor hadisnya yang Bapak lihat 6.245. Ini nomor hadisnya. Kalau kalian punya Sahih Bukhari ya. Lihat cek 6.245. Itu riwayat Bukhari. Nah, sedangkan kalau Ibnu Majah ini adanya dalam bab
Ajuhdu. Jadi kalau kalian nanti ingin meriksa, ya riwayat ini ternyata tidak hanya Bukhari saja, tapi juga diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Nah, Sunan Ibnu Majah itu ya termasuk ada di dalam bab az-zuhud, ya, al-juhdu. Nah, nomor hadisnya sampai dimasukkan oleh beliau dengan 2851. Nah, ini nomor hadisnya. Ya. Nah, ini ternyata hadis ini sebagai takhrijul hadis. Hadis ini kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Sunan Ibnu Majah, ya. Yang bunyinya ya tidak lain adalah ta'isa amdud dinar wal dirham. Sedangkan rawi hadis, ya, rawi hadisnya itu kalian lihat dalam kitab Bulughul Maram itu kan dari Abi, ya, dari Abi, diriwayatkan kan di rawi hadisnya kan dari Abi Hurairah, ya. Perhatikan ya, ini yang disebut dengan rawi, ya, rawil hadis namanya. Nah, ini yang disebut dengan rawi hadis. Nah, rawi hadisnya siapa? Sahabat Nabi, yaitu Abi Hurairah. Gitu ya. Nah, ini yang dikenal dengan takhrijul hadis rawahu Bukhari dan Sunan Ibnu Majah. Bisa dilihat di bab Ar-Riqaq, ya. Kalau Imam Al-Bukhari, sedangkan kalau kalian punya Sunan Ibnu Majah, bisa dilihat di bab Az-Zuhud, ya, nomor hadis 2851. Sedangkan rawi hadisnya siapa? Sahabat yang menerima adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sekarang isi dari hadis ini tidak lain adalah Bapak singkat, Bapak kasih judul sebagai budak dunia. Ya. Budak dunia, ya. Disebut sebagai budak dunia. Gitu. Kenapa disebut sebagai budak? Karena dilihat dari lafad abdu. Perhatikan lafad abdunya. Abdu dinar, hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah. Ya. Ya, dengan disebut sebagai budak emas, budak perak, budak juga qatifah yang menyenangi kain. Nah, itu, ya. Oleh karena itu, kalau seseorang sudah menjadi budaknya dunia dunia atau disebut dengan abdud dinar, abdud dirham, wal qatifah, maka Nabi menyebut ta'isa, cilaka, kata Nabi. Ya, cilaka. Ya, makanya ini memberitahukan terhadap hamba-hamba Allah yang sangat mencintai dunia, mencintai perhiasan dunia, sehingga ia larut dan menjadi budak dunia. Gitu. Dan lupa untuk perjalanan akhirat. Itu ya maksudnya. Oleh karena itu in u'tiya, kalau dia diberi dia ridho, tapi kalau tidak diberi dia tidak ridho. Ya. Nah, oleh karenanya hadis ini, ya, ini sebenarnya dulu menjadi perilaku dari orang-orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu biasanya ya punya sifat, kalau diberi dia ridho, kalau tidak diberi dia tidak ridho, tidak suka, tidak senang. Makanya ada tujuan, ada maksud masuk ke dalam Islam itu, tidak lain adalah untuk harta. Makanya menjadi budak harta, bukan untuk mengikuti petunjuk Allah. Nah, itulah ya. Oleh karena itu kenapa hadis ini dimasukkan ke bab juhud dan waro? Karena agar menghindari tidak menjadi budak dunia, agar tidak menjadi budak dunia harus punya sifat juhud dan waro. Ya,
Juhud waro itu kan meninggalkan ya kemauan yang menggebu-gebu dalam urusan dunia semata-mata untuk negeri akhirat. Makanya perlu ajuhdu, perlu adanya juhud. Itu maksudnya. Jadi pentingnya juhud dan warok dalam kehidupan kita untuk mencegah agar kita tidak menjadi budak dunia. Itulah isi dari hadis nomor 2 ini ya, yang bunyinya ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifa wa ilam yu'ta lam apa wa yardo ya. Jadi kalau in u'tiya radiya gitu ya, wa illam yu'ta lam yardo. Nah, seperti itu. Ini barangkali hadis ya anak-anakku yang di nomor 2 di bab juhud dan waro ya untuk semester yang ketiga ya. Dan tugas Bapak tidak lain simpulkan dari apa yang Bapak uraikan ini berkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diterima Abu Hurairah. Itulah tugasnya ya. Nah, barangkali itu kajian kita untuk hari ini, pembelajaran kita melalui online. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Insya Allah di Agustus kita bertatap muka ya. Dan jangan lupa hafalkan hadisnya. Ketemu Bapak langsung kalian sudah hafal hadisnya. Itu saja barangkali Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.